Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila, NIM E 2019-2141 dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi sebuah video terkait tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelum mengetahui lebih lanjut tugas dan wewenang OJK, di sini saya akan menjelaskan pengertian OJK. Nah, OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Sedangkan menurut Wikipedia, OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap jasa keuangan. Selanjutnya ada asas-asas jasa keuangan. Yang pertama yaitu asas independensi. Artinya OJK harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yaitu OJK beroperasi dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yang mana asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan, yaitu OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Yang kelima ada asas profesionalisme, yaitu OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada asas integritas, yang mana OJK berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Lalu yang terakhir ada asas akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada tugas OJK, yaitu ada 3. Yang pertama, OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan wewenang OJK yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, OJK memiliki wewenang dalam membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, OJK berwenang untuk mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa. Yang kedelapan yaitu wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan maupun perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, yang kesepuluh yaitu OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Demikianlah tanggapan saya terkait video tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.